Setiap tempat punya cerita. Kadang cerita itu nggak bisa kita lihat tapi bisa dirasakan. Kali ini gue mau ceritain pengalaman nyata seseorang yang nggak bakal dia lupakan. Cerita ini terjadi di sebuah kos tua di pinggiran kota. Semuanya bermula dari sebuah suara. Namanya Dika, anak rantau yang baru dapat kerja. Karena gajinya pas-pasan, dia nyari kos murah. Dia nemu kos tua, bangunannya besar, banyak kamar kosong. Tapi ada satu kamar di pojok lantai atas yang selalu dikunci. Dika nggak ambil pusing soal kamar terkunci itu. Awalnya, semua terasa normal. Tapi suatu malam, waktu dia rebahan sambil scroll HP, dia dengar suara ketukan pelan tok, tok, tok. Dia pikir itu dari kamar sebelah, tapi suara itu terus-terusan seperti diulang-ulang. Karena penasaran, dia keluar kamar. Lorong kos sepi dan gelap. Tapi pas dia mau balik, suara ketukan itu kedengeran lagi, lebih keras. Dan yang bikin bulu kuduknya berdiri, suara itu datang dari kamar pojok lantai atas. Dika pikir itu mungkin kucing atau angin. Tapi suara itu mulai sering muncul. Gak cuman ketukan, kadang ada suara langkah kaki pelan di kamar pojok itu. Tiap dicek, kamar itu tetap terkunci rapat. Sampai suatu malam, sekitar jam 2 pagi, Dika kebangun karena suara nangis pelan. Suara itu samar, seperti dari lantai atas. Dika coba abaikan, tapi suara nangis makin jelas. Akhirnya, dia keluar kamar buat cek. Tapi pas sampai di atas, suara itu langsung berhenti. Dika berdiri di lantai atas, hening banget, cuman ada suara angin dari celah jendela tua. Tapi saat dia balik badan untuk turun, dia dengar suara ketawa kecil dari arah kamar pojok. Ketawa itu aneh, kayak ditahan. Dia langsung lari balik ke kamarnya. Esoknya, Dika cerita ke Mas Anto, penghuni lain. Mas Anto cuma bilang, baca doa aja, jangan terlalu peduli. Tapi dari wajah Mas Anto, kelihatan dia juga takut. Malamnya, suara itu muncul lagi, lebih keras. Dika dengar pintu kamar pojok terbuka pelan, krik. Suara langkah kaki makin dekat ke kamarnya, sampai berhenti tepat di depan pintu. Dengan gemetaran, Dika nekat buka pintu. Tapi nggak ada siapa-siapa, cuma lorong kosong yang gelap. Tapi dari ujung lorong, dia lihat bayangan hitam kecil berdiri diam. Matanya merah menyala, ngeliatin dia. Dika nutup pintu keras-keras dan ngunci. Paginya, dia datangi pemilik kos buat nanya. Akhirnya pemilik kos cerita soal masa lalu kamar itu. Pemilik kos bilang, dulu ada wanita muda yang meninggal gantung diri di kamar itu. Sejak saat itu, kamar itu selalu dikunci. Siapapun yang gangguin kamar itu, pasti ngalamin kejadian aneh. Dika nggak pikir panjang, langsung cabut hari itu juga. Tapi sebelum pergi, dia lihat cermin kamarnya. Ada tulisan samar seperti ditulis pakai jari. Bertuliskan satu kata, pergi. Pun sampai sekarang, Dika nggak berani kembali ke kos itu lagi. Gimana menurut kalian? Apa yang Dika alami cuma halusinasi? Atau memang ada sesuatu yang menghuni kamar itu? Kalau kalian punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa, selalu hormati tempat yang kalian tinggali. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di sana.